Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Martina. Saya mahasiswi dari Universitas Negeri Makassar, Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam, jurusan Fisika, Prodi Pendidikan Fisika. Pada video kali ini, saya akan memperhatikan salah satu model pembelajaran, yaitu model pembelajaran Problem Based Learning dengan materi suhu dan kalor, di mana pada video kali ini saya akan berfokus pada materi suhu dan termometer. Adapun tujuan pembelajaran yang akan dicapai yaitu yang pertama, siswa dapat menguraikan jenis-jenis termometer dengan tepat. Yang kedua, siswa dapat menghitung konversi skala pada termometer secara tepat. Yang ketiga, melakukan percobaan sederhana terkait dengan pengukuran suhu dengan teliti, bertanggung jawab, disiplin, serta jujur. Model pembelajaran Problem Based Learning merupakan model pembelajaran yang bercirikan adanya permasalahan secara nyata sebagai kontekstual bagi peserta didik untuk berpikir secara kritis, keterampilan memecahkan masalah, serta memperoleh pengetahuan. Adapun sintaks pada model pembelajaran Problem Based Learning yaitu yang pertama, orientasi pada peserta didik. Yang kedua, mengorganisasi peserta didik untuk belajar. Yang ketiga, membimbing penyelidikan individu maupun kelompok. Keempat, mengembangkan dan menyajikan hasil karya. Kelima, menganalisis dan mengevaluasi proses pemecahan masalah. Baiklah, kita akan langsung ke videonya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat pagi anak-anak, bagaimana kabarnya hari ini? Baik, Bu. Baik. Baiklah, sebelum kita memulai pelajaran kita pada pagi hari ini, saya persilakan kepada ketua kelasnya untuk memimpin doa. Kita berdoa sesuai dengan agama dan kepercayaan masing-masing. Doa dimulai. Selesai. Oke, sesuai dengan apa yang telah kita bicarakan pada minggu lalu, bahwa pada hari ini kita akan mempelajari mengenai suhu dan kalor. Akan tetapi, untuk pertemuan pertama ini kita hanya akan berfokus pada materi suhu serta alat ukur saja. Oke, sebelum masuk ke materi pelajarannya, terlebih dahulu Ibu akan menyampaikan tujuan pembelajaran pada pertemuan kita hari ini. Yang pertama yaitu, siswa dapat menguraikan jenis-jenis termometer dengan tepat. Yang kedua, siswa dapat menghitung konversi skala termometer dengan benar. Yang ketiga, melakukan percobaan sederhana terkait dengan pengukuran suhu dengan disiplin, jujur, teliti, dan bertanggung jawab. Oke, pertama-tama coba kalian gosok tangan kalian seperti ini. Apa yang kalian rasakan? Panas, Bu. Oke, panas. Nah, menurut kalian panas itu menunjukkan apa sih? Silahkan. Bu. Suhu, tepat sekali. Jadi berdasarkan apa yang telah kita lakukan tadi, siapa yang bisa menjelaskan pengertian suhu kepada Ibu? Silahkan. Derajat panas dinginnya benda, Bu. Tepat sekali, berikan tepuk tangan kepada teman kalian. Jadi suhu merupakan derajat panas atau dinginnya suatu benda. Nah, menurut kalian, apakah indera peraba kita dapat dikatakan sebagai alat ukur suhu? Karena kita bisa merasakan panas seperti yang telah kita tadi lakukan. Bagaimana? Ada yang ingin berpendapat? Silahkan. Iya, Bu. Oke, jadi begini ya anak-anak. Alat indera kita seperti indera peraba itu dapat mengetahui suhu secara relatif berdasarkan perasaan kita. Jadi perasaan kita itu hanya bisa mengatakan panas atau dingin saja. Oleh karena itu diciptakanlah alat ukur untuk mengetahui secara tepat angka berapa panas atau dingin benda tersebut. Yang tahu alat ukur apa itu? Silakan. Tepat sekali, termometer. Jadi termometer itu merupakan alat ukur suhu yang dapat menyatakan panas atau dingin benda secara tepat dan menunjukkannya berdasarkan angka. Oke? Nah, berbicara mengenai termometer, siapa yang tahu bagaimana prinsip kerja termometer? Silahkan. Dengan pemuaian zat cair, Bu. Ya, tepat sekali, dengan menggunakan prinsip kerja pemuaian pada zat cair. Siapa yang masih ingat berdasarkan apa yang telah kita pelajari pada materi sebelumnya, bagaimana pemuaian zat cair? Ada yang bisa menjelaskan? Silakan. Pemuaian zat cair, Bu, proses memuainya zat cair akibat suhu lingkungan di mana ditunjukkan perubahan volume. Oke, tepat sekali ya penjelasan dari teman-teman kalian. Berikan aplaus. Oke, karena kita sudah mengetahui prinsip kerja termometer, selanjutnya kita akan mengetahui mengenai jenis-jenis termometer dalam kehidupan sehari-hari.
Nah, silakan perhatikan gambar ini. Terdapat 3 gambar. Siapa yang tahu termometer yang ada di dalam gambar ini? Silakan. Termometer badan, Bu. Oke, gambar pertama menunjukkan termometer badan. Kemudian ada lagi? Sudah tidak ada? Betul sekali. Sesuai dengan apa yang telah dikatakan oleh teman Anda sekalian, bahwa gambar pertama ini menunjukkan termometer ini satu termometer badan. Memang termometer jenis ini yang paling umum dijumpai dalam kehidupan sehari-hari, karena di setiap kita memeriksakan kesehatan pasti kita mendapati alat ini. Bahkan di rumah-rumah sekalipun ibu-ibu sering menyimpan termometer ini untuk mengukur suhu anaknya. Oke. Kemudian yang kedua merupakan termometer suhu atau ruangan. Termometer ini sangat jarang kita jumpa di Indonesia. Karena apa? Karena di Indonesia tidak terjadi perubahan suhu secara ekstrim. Oleh karena itu mungkin masyarakatnya tidak membutuhkan alat ukur suhu tersebut. Alat ukur suhu ruangan ini berfungsi untuk mengukur ruangan tentu saja. Kemudian yang ketiga ini merupakan termometer yang hanya dijumpai pada saat penelitian. Ini dinamakan termometer maksimum minimum Schick-Bellani. Ada yang ingin ditanyakan sampai di sini? Saya, Bu. Silahkan. Bisa jelaskan lagi, Bu, mengenai termometer maksimum minimum Schick-Bellani? Jadi termometer maksimum minimum Schick-Bellani ini hanya digunakan pada penelitian saja, seperti mengukur suhu pada rumah kaca. Dan tidak kita jumpai karena memang tidak semua orang bisa menggunakannya. Ada yang ingin ditanyakan lagi? Tidak ada? Oke. Saatnya setelah kita mengetahui jenis-jenis termometer, Ibu ingin bertanya, siapa yang tahu ada berapa skala pada termometer? Yang pertama, silakan. Celsius, Bu. 4 skala Celsius. Yang kedua, Fahrenheit, Bu. Fahrenheit. Yang ketiga, Kelvin, Bu. Kelvin. Yang keempat, Reaumur, Bu. Reaumur. Oke, karena semuanya sudah tahu keempat skala ini, selanjutnya kita akan melangkah ke praktikum untuk mengetahui bagaimana cara mengkonversi keempat skala ini serta belajar bagaimana cara menggunakan termometer. Oke, sebelumnya Ibu akan membagi kalian dalam beberapa kelompok terlebih dahulu. Oke, semuanya sudah duduk dengan teman kelompoknya. Silakan kepada perwakilan kelompok untuk mengambil LKPD di meja Ibu. Oke, karena semuanya telah mengambil LKPD, Ibu harap kalian bisa melakukan prosedur kerja dengan benar dan tidak merusak alat. Jadi kalian harus benar-benar teliti dan memperhatikan bagaimana cara menggunakan termometer serta belajar dengan sungguh-sungguh bagaimana cara mengkonversi skala termometer. Oke, bagaimana dengan kelompok ini? Ada masalah? Yang bagian ini, Bu. Oh, bagian ini Fahrenheit ke Celsius itu 9/5. Oke, mengerti? Kenapa bisa 9/5? Iya, Bu. Oke, kalau begitu ada lagi yang ingin ditanyakan? Oke, tidak ada ya, selamat kerja. Oke, karena semuanya sudah menyelesaikan LKPD-nya, Ibu akan menunjuk salah satu kelompok untuk mempresentasikannya ke depan kelas. Silakan kelompok 2. Bagus sekali, berikan aplaus kepada teman-temannya. Oke, ada yang berbeda dengan hasil dari kelompok 2 tadi? Tidak, Bu. Semuanya sama ya? Karena kita sudah mempelajari semua tujuan pembelajaran yang ingin dicapai pada pertemuan kali ini, Ibu akan mengakhiri pelajaran pada hari ini. Sebelum itu ada yang ingin ditanyakan lagi? Tidak ada, semuanya sudah jelas? Oke, karena semuanya sudah jelas, sebelum benar-benar menutup pertemuan kita pada hari ini, silakan dicatat tugasnya dan dikumpulkan pada pertemuan selanjutnya. Oke, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, sekian video dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.